Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Siti Nasya Mutmainah. Dan di sini aku mau mereview buku yang telah aku baca dari bulan-bulan kemarin. Dan aku mengambil buku yang dituliskan oleh Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Nah, buku ini tuh lumayan masih baru-baru banget diterbitkan tahun 2022. Lalu aku memilih buku ini karena judulnya yang menarik. Dan aku pun menyukai beliau karena dari podcast ataupun acara-acara kontennya di YouTube, dari penyampaian materinya itu sangat mudah dimengerti oleh setiap orang, apalagi bagi diri aku sendiri. Buku yang aku baca dan bakal aku review ini adalah Seni Merayu Tuhan. Fun fact, aku pilih buku ini juga karena judulnya yang bener-bener menarik gitu. Seni Merayu Tuhan. Ternyata bukan cuma manusia aja yang harus dirayu, tapi Tuhan pun harus dirayu. Pertama, buku ini tuh berisikan tentang bagaimana cara kita agar dicintai oleh Allah dan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. Buku ini tuh cocok banget buat kita merefleksikan hati serta pikiran kita dan membuat kita sadar akan kefakiran ilmu yang kita miliki selama ini. Jadi di review kali ini aku bakal menspoilerkan satu subbab yang menurut aku ini sangat menarik dan bagus banget jadi pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Adalah Tuhan itu dirayu, jangan mendikte, jangan didikte. Nah, sebelum dari subbab ini, ada satu judul juga yang menarik, yaitu 9 seni dalam merayu Tuhan. Kita masuk ke dalam subbab yang bakal aku review ini. Oke, jadi untuk mengawali subbab ini tuh, Habib Hussein mengawalinya dengan satu pernyataan yang selalu beliau ingat, pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Jika kau ingin Tuhan berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Adapun jika kamu ingin berbicara dengan Tuhan, maka berdoalah. Adapun kata Nabi, cara menemui Tuhan itu ketika kita sujud. Sebab jarak terdekat manusia dengan Tuhan itu adalah ketika sujud. Nah, saking begitu dekat, makanya kenapa Nabi menganjurkan pada kita pada saat bersujud itu dibarengi dengan berdoa, sekaligus berdoa. Dari pernyataan ini sudah jelas banget bahwa berdoa itu salah satu momentum paling sakral, paling syahdu untuk merayu Tuhan. Nah, karena merayu itu ada seninya, maka berdoa pun ada seninya. Kalau di buku ini dijelaskan oleh Habib Hussein, seni kita dalam berdoa adalah jangan mendikte. Kalau yang aku tangkep, jangan mendikte di dalam buku ini itu adalah jangan memaksakan doa yang kita minta kepada Tuhan itu dengan kata-kata memaksa. Semisal kita berdoa menyebutkan nama seseorang di dalam doa kita dan ditutup dengan kata-kata seperti ini. Kalau bukan dia, tolong atur dia menjadi jodoh saya, karena saya tidak bisa dengan selain dia. Jadi benar-benar maksa banget gitu. Kita berdoa tapi kita juga menyebutkan kata-kata yang mengandung konteks memaksa kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu maha mengetahui. Bahkan Tuhan pun telah mencatat, telah merencanakan dengan sebaik mungkin pada saat kita sebelum lahir. Karena apa ya, kalau misalkan kita mendikte pada saat berdoa, itu tuh seolah-olah kita tahu di hadapan Tuhan. Terus kalau kita masih ngotot juga dengan apa yang kita mau, Allah juga menyebutkan dalam satu ayatnya di dalam Al-Quran bahwa bisa jadi apa yang kita suka bukan yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi juga sesuatu yang tidak kita sukai bisa menjadi yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku akan berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan lebih berbahagia. Karena pilihan pertama adalah pilihanku, sedangkan pilihan yang kedua adalah pilihannya. Bahkan tak cukup sampai di situ, kata Sayyidina Umar bin Khattab juga menyebutkan, aku tak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak.
Sebab setiap kali Allah mengilhamkan seorang hambanya untuk berdoa, maka pada saat itu juga Allah sedang berkehendak untuk memberinya karunia. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak lagi ingin berdoa. Jadi tanpa kita mendikte pun, semisal kita masih punya perasaan untuk berdoa, kita masih punya rasa ingin meminta kepada Tuhan, maka pada saat itu juga pasti Allah akan memberikan jalan-jalannya. Ya, sampai kita berhenti untuk berdoa. Di buku ini disebutkan etika dalam berdoa itu adalah berhusnuzon kepada semua ketetapannya. Terus di buku ini juga diajarkan bahwa ketika kita berdoa, baiknya kita menyebut nama-nama Allah yang baik atau yang biasa kita sebutkan adalah Asmaul Husna. Ya, lalu Tuhan pun mengajarkan pada saat kita berdoa yaitu dengan merendahkan diri. Nah, merendahkan diri di sini tuh bahkan dimulai sejak kita dalam suara, yakni dengan suara yang lembut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di buku ini disebutkan juga ayuan penting ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan adalah mempersembahkan kebaikan yang pernah kita lakukan, sekecil apapun itu, sebagai bentuk bertawasul kita terhadap Tuhan. Lalu untuk berdoa dengan bahasa apa sih? Nah, jawaban utamanya itu adalah dengan bahasa hati. Karena sejatinya apapun yang keluar pure dari hati, maka itu akan indah. Dan Tuhan menyukai keindahan. Nah, sedangkan mengenai bahasa hati ini tuh bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, Inggris, Arab, apapun itu. Yang penting kita berdoanya memang benar-benar menggunakan bahasa hati. Jadi yang bisa aku simpulkan dari satu bab ini adalah ketika kita berdoa, sebisa mungkin kita selalu berhusnuzon kepada semua ketetapan yang telah Allah berikan. Yang kedua, merendahkan diri ketika kita sedang berdoa dengan melembutkan suara kita, terutama dengan tidak menggunakan kata-kata yang mengandung unsur memaksa gitu. 3, mempersembahkan kebaikan yang telah kita lakukan maupun itu kecil, tapi jadikan sebagai perantara doa kita terakhir adalah dengan menggunakan bahasa hati. Jadi itu yang bisa aku review dari salah satu bab yang ada di buku ini. Dan kelebihan dalam buku ini adalah setiap kutipan ataupun setiap pembahasannya itu pasti selalu ada sumber dari Al-Quran ataupun hadis yang menjadi penguat dalam pembahasan tersebut. Nah, untuk kekurangannya, mungkin kalau misalkan ada orang yang sering nonton atau sering ikut kajiannya Habib Hussein ini, pembahasannya dalam buku ini itu sudah terulang, sudah pernah disampaikan pada saat kajian gitu. Jadi ya ini kayak keulang-ulang gitu, ada beberapa pembahasan yang telah disampaikan gitu. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.